Tri Yesus 120 kak. Siapa aja tuh bang? Spill satu dong bang. Apanya? Ayatnya? Iya. Gak bisa on cam aku kak. Oh on cam, sebutin aja lah. Coba. Gak salah aku Matius apa bilangnya? 100. Matius. Lupa aku. Matius 30. Berapa? Matius Ah, 100 berapa? Abang menunjukkan datanya di Matius. Nah Matius ini siapa bang? Tunggu Kok dulu. bisa, kata abang yang mendirikan Kristen Paulus dan Nubuas. Tiba-tiba kok dapat ayat dari Matius. Enggak. Bang, Aku kata abang pernah yang baca loh mendirikan kak. Nubuas dan Paulus yang mendirikan Kristen. Tapi datanya dari Matius. Nih nggak salah nih bang. Enggak. Ini kan soal lain lagi kak. Soal lain. Ini yang tadi udah beda lagi maksudnya. Lah ini si Matius ini siapa lah ini bang? Kok Ini bisa kau nanya maksudku- sama orang Kristen bawa dalil Matius? Ini jangan-jangan pendiri Kristen itu Matius bang, bukan Paulus? Bukan, ini kan pertanyaan lain lagi. Yang tadi kan enggak udah apa? Udah enggak Apa itu? Udah kadaluarsa? udah pada luar sih. Ini udah pertanyaan baru maksudnya. Kayak mana kakak? Nah ya boleh bang. Apakah betul aku bilang? Istri Betul apa? Yesus 120. Gimana dalilnya? Ya tunggu dulu. Oke. Sabar dulu ya. Iya. Cintamu itu hoak, sayangmu itu hoak. Matius 100. Dirinya Paulus, datanya Matius. Menurut Ngana, kalian pikir dulu lah. Saya dulu kan, kok mikir dulu mikir. Harusnya tulisannya surat Paulus lah. Matius. Hati yang gembira adalah obat. Bagus. Arta, mana si Arta? Kalian panggil dulu. Matius 1300. Kan udah gue bilang. Om, daftar dulu. Nanti ada perawat di bawah ya. Nanti akan nanya keluhan Anda gitu ya. Ini sayang pasiennya banyak yang ngantri. Sampai kering ini. Sampai kering nih aku nunggu dinaikin. Amin. Kak, mau nanya nih Kak. Sewaktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kan sudah memakai tubuh kemuliaan. Terus Tuhan Yesus menampakkan ke murid-muridnya kan, apa itu yang orang yang melihatnya tuh bisa melihat wajah Tuhan Yesus Kak. Nyucukkan tangannya aja dia sanggup, apalagi nengok mukanya. Loh, kalau mereka mengenalinya, terus menurutmu apa lagi ditengok? Mukanya di blur gitu, disensor kayak ini. Nabi nggak jelas. Tapi kan Tuhan Yesus kan memakai tubuh kemuliaan Kak. Terus nggak ada tubuhnya gitu. Maksudnya bisa melihat muka Tuhan Yesus gitu. Kan tadi udah aku bilang, makanya mereka mengenalinya. Kalau nggak dikenalin, gimana? Apa ngeraba-raba lah gitu. Hanya lagi Kak, tadi aku baru bincang-bincang sama anak-anak kan. Aku puji Tuhannya Kak, ada satu anak bimbingan aku gitu kan, dia dari seberang. Jadi di sini aku merasa terbebani, maksudnya terbebani rohani untuk membimbing anak ini karena dia satu sekolah sama anak saya SMP. Nah, jadi dia menanyakan puasa. Nah, aku sering lihat itu kakak kan. Aku kasih tahu sama dia kalau di kita puasa itu Rabu sama Jumat. Aku bilang kayak gitu karena aku sering dengar ke Atta kan. Tadi dia nanya kalau hari Rabu itu apa Mi, katanya hari Jumat apa. Aku lupa, aku bilang kalau hari Jumat itu setahu Mami itu
hari kematian Tuhan Yesus. Hari Rabu Mami lupa, aku bilang gitu. Hari Rabu itu hari apa ya Kak ya? Yesus diserahkan kepada tua-tua. Oh, diserahkan. Oke Jadi Kak. kita mengenang penderitaan Yesus. Yesus kan udah mengalami penderitaan saat itu, hari Rabu itu. Dia udah diserahkan, terus sampai Kamisnya itu dia udah diinin. Itu. Jadi kenapa hari Rabu? Gitu. Oh, Kalau mengenang tapi kalau penderitaan. misalnya secara pribadi kita Kak, kalau misalnya secara pribadi aku mempunyai kerinduan untuk puasa, kalau setiap hari apa gitu nggak masalah ya Kak? Nah ini masuk masa puasa ini, Paskah. Puasalah kok 40 hari. Jadi puasa itu ada aturannya gitu. Kenapa kamu tidak bisa puasa saat menjelang Paskah selama 40 hari? Atau pas Natal 30 hari? Atau puasa para rasul? Atau puasa Rabu dan Jumat? Kenapa? Itu kan ada hari-hari yang ditentukan. Saat kapan kita berpuasa? Gitu. Oh, oke Kak. Nanya satu lagi nih Kak, kalau Natal di perayaan Ortodok itu gimana ya Kak? Perayaan gimana? Liturgi? Natal, Liturgi seperti biasa. apa kayak apa perayaan-perayaan seperti yang kayak orang karismatik gitu? Enggak lah. Yang Justru kelahiran Yesus itu kesedihan bagi orang Ortodoks. Karena dia datang dan kita tahu dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Justru yang paling menyedihkan itu perayaan Natal. Paskah itu kebangkitan, di situ kita bersukacita. Jadi sama seperti ikon, aduh aku nggak punya ikon. Jadi saat Yesus dilahirkan itu ya kita berliturgi, bukan joget-joget, nggak ada. Bukan, jadi liturgi itu seperti apa ya? Ibadah. Kita mengenang penderitaannya Bunda Maria ketika dia mau melahirkan. Dia kan kesana kesini, kan mereka mau dibunuh kan? Nah itu justru hari Natal itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi seluruh umat Kristen. Karena kita tahu di mana Kristus itu datang untuk menyerahkan nyawanya. Paskah itu justru kita berbahagia. Karena dia mengalahkan dosa bagi kita, mengalahkan iblis bagi kita, mengalahkan maut bagi kita. Paskah itu adalah sukacita kita. Jadi Natal justru hari kesedihan. Seperti Amin. Amin. Kak, nanya satu lagi Kak, itu ada di kitab Wahyu masalah akhir zaman itu, aku lupa ayatnya di mana yang masalah 7 gereja itu Kak, gimana itu Kak? Ada 7 gereja. Nama gereja itu maksudnya apa itu Kak? 7 jemaat mungkin ya. Di Wahyu. Itu menceritakan apa itu Kak? Coba baca aja. Aku lupa di pasal berapa. Wahyu. Ya, aku ke toilet bentar ya. Bentar ya. Oke. Dia nanya Kak, bukannya Natal itu hari kelahiran? Iya. Hari kelahiran, Iya, hari Natal kelahiran kelahiran. Kristus itu justru itu hal yang menyedihkan buat Bunda Maria dan buat Santo Yusuf. Itu di Wahyu 2. Wahyu pasal 2. Wahyu 2. Bacakan aja Kak Novi, aku ke toilet bentar. Banyak ini Kak. Bacain semua ya. Nah, Itu 7 jemaat itu pasal 2-nya ini kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, iya. terus Di Sardis, jemaat di Tiatira. Pergamus. Yang mau ditanya Kakak ini apa? Itu aja fokusnya. Ya, oke. Itu Yang Kakak tuh itu- tanyakan. itu menggambarkan apa itu ketujuh jemaat? Tuh kata yang jawab. Kok Kanopi aku tuh Kok melambangkan apa sih? Kanopi. Maksudnya gimana? aku tuh pernah dengar ketujuh itu kayak denom atau apa gitu. Aku pernah dengar cerita. Bukan ya? Agak lain dong. Aduh. Janganlah kagak Kalian lain. siapa lagi nih 7 denom? 7 gereja jadi 7 denom. Aduh Tuhan. Bukan.
Aduh Tuhan, Ya. bukan itu Nah, maksudnya. gini ya, Aku salah ini ngomong. saya jelasin. 7 apa itu? 7 gereja, ini Ya. saya jelasin, nggak apa-apa. Makanya jangan tebak-tebak Oke. juga manggis, salah tebak menangis. Jadi Iya, makanya 7 itu nanya. adalah lambang kemuliaan Allah, kan? Itu adalah harinya Allah. Kenapa dimaksudkan 7 gereja atau 7 jemaat itu? Jadi melalui 7 gerejanya Allah ini, keselamatan itu ada untuk semua orang gitu. 7 itu adalah angkanya Allah, angka sempurnanya Allah. Karena dia beristirahat pada hari yang ke-7 dari segala penciptaan. Gereja ini kan yang memberitakan Injil gitu. Berarti melalui ke-7 gereja ini keselamatan itu dinyatakan. Gitu. Yoi. Oke. Oke, terima kasih Kak Ata. Tuhan memberkati pelayanannya. Kak Novi, terima kasih. God Sama, shalom, bless. shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Salam, Oke. salam. Turunin Kak. Menorah nggak sih? Apa menorah? Seru-seruan ya kaum bumi datar ya. Jangan lupa tap-tap ya, woi. Halo kaum bumi datar. Tambah cantik saja kau ini ya. Tebak agama. Sudah punya suami ya? Coba yang di bawah, tebak agama. Ayo kata kita Amsal, amalkan Amsal boleh? Apa tuh Amsal? Silakan. Iyalah kita bersenang-senang di malam hari ketika suami sedang di luar. Kan Amsal toh? Enak jadi dibacain nggak? Kristen. Mau dibacain nggak, Pak? Silahkan dibaca. Bacain Kak. Amsal. Amsal berapa itu Pak ngomong-ngomong? Ya masa kita pun nggak tahu sendiri. Janganlah Aku pura-pura cuma nggak tahu. ngetes Saya aja. nggak boleh berdusta toh di Kristen Amsal nggak boleh berapa? berdusta. Coba Amsal berapa kalau kau tahu? Jangan-jangan kau nggak tahu, cuma denger-denger si Juma. Ayo, googling dulu Amsal berapa. Kita ajarin 900 ini cara membaca. Membaca aja dulu lah supaya kita bisa bersenang-senang. Ya, di Lah, mana kita amalkan. tertulis? Amsal berapa? Ingat Amsal juga sama berapa? saya juga ya. Amsal Berapa ya? berapa? Gimana kan mau baca? Nggak jelas datamu. Udahlah, itu loh ada yang bersenang-senang kalau suami Di mana? Di mana tertulis, Bupin? Jangan-jangan nggak ada. Untuk boleh lah. Amsal Kenapa? berapa? Tak kira orang Kristen nggak boleh berdusta. Iya, Amsal berapa kok berdosa? Biar dibacain. Kami ajarkan umat buta huruf untuk membaca. Aku kan buta huruf jadi nggak bisa. Iya, Amsal baca. berapa lah? Cuma dengar-dengar doang. Coba baca Amsal 1 Kak Nopi. Jangan-jangan dia bohong. Ini kayaknya ayat dia ini. Amsal 1 coba baca Kak Nopi dari ayat 1. Amsal 1 dari ayat 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Lanjut. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Oke, itu Pak. Yang di mana? Pas 900. Ya. Itu. Coba sekarang ternyata nggak ada ya. Coba kita baca Amsal 7 Kak, ayat 1. Dengar ya, ini pengajaran loh. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu.
Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Lanjut. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Lanjut. Yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang, lalu lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dan dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah dan ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Orangnya mana, Kak? Itu dia nggak berani tuh. Itu kan ini pesan supaya jangan kita ketemu sama perempuan jalang seperti itu yang akan menggoda kita. Sebenarnya dia udah paham itu. Baca sampai habis. Jadi sebenarnya nggak usah dijelasin. Karena dia kan mau gitu. Kita ajarin cara membaca aja. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Aduh. Nah, itu. Jadi kan cuman kita mengajari mereka membaca aja. Jadi kan di situ itu kan nasihat. Kenapa aku suruh tadi Amsal 1 dulu? Dikatakan itu di situ kan ini adalah nasihat. Coba baca Kak nanti. Amsal 1 itu bagus. Jadi menyampaikan pelajaran itu melalui teka-teki. Gitu kan? Tadi katanya kan? Itu Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Iya. Lalu baiklah orang bijaksana, bijak mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pengertian. Timbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat. Itu kan ibarat gitu loh.
perkataan dan teka-teki orang bijak. Ini itu. Jadi kelihatan seseorang mengajar itu dengan teka-teki. Itu tanda atau ciri-ciri orang yang cerdas. Bukan pelet aja gitu. Itu kan menstimulasi cara berpikir kita kan dengan teka-teki tadi. Tuh. Ini YSKL 23. Ini pun tinggal masalah membaca aja ini. Iya benar. Tuh. Jadi bahan memang sudah sering terjadi tuh guys Nah, kan. ini diajari membaca aja gitu. Susah sekali ngajarin orang membaca. Ini ada si Petra Wanes, mau ngapain lu mau di sini pansos? Ada nih si Petra Wanes yang kemarin tuh yang kami gebukin sama Ki Ahmad di roomnya situ. Nih laki-laki jahanam yang mau membayar saya dengan uang 5 juta murahan gitu. Najis. Makanya saya bilang banyak orang-orang cabul kayak gini nih mau menjerat gitu. Saya tuh udah sering banget kayak gitu sama orang Kristen sendiri gitu, cabul. Makanya aku bilang jangan kalian kira yang memberitakan Injil itu semuanya beres otaknya. Setuju sih. Kayak aku bilang ya, aku udah gak geli sih nengok orang-orang yang seperti itu ya, yang gila uang seks. Saya tahu orang-orangnya dan menjijikan bagi saya. Makanya saya nggak pernah mau sama ini deket, sama itu deket. Nggak pernah saya. Kalian lihat aja. Ya, begitu ada deket, bangsat semua kan. Jadi cukup tahu aja. Iya ada cikiku sih. Aduh, habis kayaknya cikiku. Nah, ciki siapa yang habis? Ciki. Makanya kalian tuh jangan cepet banget terkesima dengan orang yang memberitakan Injil. Tapi lihatlah, kalian akan melihat seperti apa perilakunya, seperti apa tindakannya. Itu kan udah ketahuan. Iya, kayak Novi ini loh, sama juga. Aku kayaknya nggak salah guru, kata Borpas. Borpas. Iya. Makanya kenapa orang suka kita ketemuan kita gini. Sudah cukup bagi saya. Untuk orang-orang yang benar-benar saya temui, semuanya dajjal. Cukup tahu. Makanya kalau aku dari dulu kan memang mana nomor ini mulai nih. Bukan seperti itu cara mainnya dengan saya. Sebisa mungkin kita itu harus menjaga kekudusan itu. Itu yang paling penting. Makanya kan udah aku bilang, apa gunanya kemegahan kita? Apa gunanya kecantikan, kemolekan kita? Ya. Di atas segalanya itu, pertobatanlah yang Tuhan butuhkan untuk kita. Pertobatanmu itu yang dipandang Tuhan. Cakapmu itu nggak penting bagi Tuhan. Hebatmu dalam berbicara, berdiskusi itu nggak penting bagi Tuhan. Untuk apa itu bagi Tuhan? Adakah? Kalau kita seolah-olah mau menunjukkan kita cakap dalam berbicara, artinya kamu sedang menyombongkan dirimu di hadapan Tuhan kan? Yes. Justru ketika kamu mengatakan kamu lebih baik dari yang lain, di situ kamu sedang meninggikan dirimu di hadapan Tuhan. Pantas nggak? Nggak pantas. Udah saya bilang, kalian tuh jangan pernah tergiur dengan seolah-olah sikap seorang itu yang lemah, lembut, berkarisma apa segala macam. Lihatlah, dia cinta uang, dia mabuk nama, gila ketenaran, cabul. Itu nggak akan diungkapkan semua di depan kalian. Tapi suatu saat, itu ingat tadi kata Rasul Paulus,
apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Jadi apa yang penting bagi orang Kristen? Bukan ketika dia jago berkhotbah, bukan ketika dia jago menjelaskan, bukan itu. Pertobatan itu, hidup kudus itu sebenarnya. Itulah yang Tuhan mau. Gitu. Jadi kalian tuh jangan banget gitu terkesima, wah dia keren. Kan udah saya bilang, jangan pernah tertarik dengan kecakapan seseorang berbicara. Palsu itu semua. Ya, siapa yang nggak bisa itu? Tinggal modal hafal. Semua orang bisa. Masalahnya ada yang mau, ada yang enggak kan gitu. Gitu loh. Makanya masuk ke dalam ilmu makrifat itu. Ilmu pengenalan akan diri kita. Itu adalah hal yang terbaik. Hidup asketis itu. Perenungan itu. Teologi di dalam gereja barat itu adalah perenungan. Banyak-banyak merenung, bukan banyak-banyak bacot. Kerja-kerja, berkat-berkat, bukan itu. Ya, semua kesemarakan kalian itu akan hilang, kegemilangan kalian itu akan hilang. Coba lihat Kristus, kan kita disuruh kan, gimana Kak supaya kita berkenan di hadapan Kristus? Tadi kan udah ada jawabannya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kalian lihat Kristus, bahkan semaraknya pun gak ada. Ya kan? Dia bahkan tidak terhitung di antara orang-orang gitu. Dia lebih rendah bahkan dari malaikat. Berarti kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menjadi seperti Kristus gitu loh. Kita tidak perlu. Coba Kristus itu, Yesus Kristus Yesus itu, apakah dia datang dengan kemegahannya sebagai raja, membawa pedang yang berkilauan, menggunakan jubah? Gak. Ya kan? Gak ada. Jadi harus seperti itu. Jadi bagaimana Kak? Ini ada ayatnya. Romo kemarin itu bagus sekali khotbahnya. Ya. Apakah yang harus kita ini, yang kita terima sebagai seorang Kristen itu adalah sakit, penderitaan. Itu karena yang dialami Yesus itu kan Kak Nopi? Iya. Adakah Tuhan Yesus itu bersorak-sorai, gembira, tertawa, terbahak-bahak, menari-nari? Gak ada. Seperti itu. Itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita ini layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan? Ya, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Kan Yesus selalu bilang, janganlah kamu bersuka cita karena aku bisa mengusir setan. Enggak. Tapi bersukacitalah ketika namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Sebenarnya itu yang kita butuhkan sebagai orang Kristen. Jadi kalau sekedar mau ceramah yang wah, menggetarkan, membuat syahwat kita untuk menangis itu berlinang-linang, oh terlalu gampang bagi saya. Gitu. Kayak membakar euforia kalian, itu terlalu biasa, itu gampang sekali bagi saya. Sering kan kalian gitu kan? Sering kan kalian melihat saya melakukan itu? Tapi itukah yang diinginkan Tuhan? Tentu. Gitu. Ya, itulah Kanopi. Senggol dong. Apa yang disenggol Arta? Gitu. Kata Kanovi, aku mau nanya nih, kemarin itu kan si Suma dia memutarbalikkan fakta tentang Keluaran 23 ayat 7 sama 8 tuh. Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Nah, itu ada kata yang diputarbalikan oleh si Suma. Apakah ada kitab lain yang bisa saya patahkan itu dengan memutarbalikan kata oleh Suma itu, Kak? Ngapain mau ke rumah?
Enggak, kemarin Nyari ada yang jawaban kesini terus mau teman-temanku kesana. yang nanya, ada Sok-sokan teman-temanku gitu. nanya kan, nanya, ada enggak? Saya bilang itu salah itu, ajaran kayak begitu, enggak benar itu. Saya Coba nggak lihat mau ngasih itu. jawaban. Kalian mau sok-sokan di rumah orang? Gak suka. Enggak, bukan di room Kak, bukan di room sih, tapi di tempat main kita di jalan, nongkrong-nongkrong gitu kan. Itu kita sering bahas-bahas kayak gitu. Saya bilang itu salah sih. Kayak begitu. Yang benarnya itu yang sudah tertulis seperti itu. Nah, terus saya buka lagi di Galatia 1 ayat 9 itu, Kak, kayaknya bisa dipatahkan itu jadi terkutuklah si Suma itu ya, Kak. Coba saya baca ya, Kak ya. Ini mau matahin apa? Seperti Matahin batang leher orang mau lo? Mau ngapain sih? bukan sih, kan sering itu loh dibikin kita seperti naik darah gitu loh. Saya Jadi belum kalian nggak benar ngapain itu. dengerin orang bikin naik darah? Kan kau pun stres. Ngapain orang Kristen naik Juga sih. darah untuk orang gila gitu loh? Ngapain sih Nah, kalian? Aku nggak mau lagi loh ngasih jawaban kayak gitu loh. Kenapa? Iya, Kak. Terus Kalian saya itu- baca di Gini ya, di Galatia gini 1. ya. Yang aku lihat ya, udah dikasih jawaban sini, dapat jawaban sini, kesana sok-sokan gitu loh. Ya ngapain kalian panas hati? Biarin. Ya orang namanya orang lagi gila, lagi jualan, lagi cari duit, cari donasi. Lu mau apa? Jangan panas hati, udah. Saya nggak mau, udah saya bilang. Ortodoksia itu bukan untuk sok gaya-gayaan matahin orang. Enggak. Enggak seperti itu. Ajaran Alkitab itu bukan untuk kayak gitu. Apologetika itu bukan untuk seperti itu. Ya. Tapi kalau kalian mau belajar di room saya akan ajarin. Tapi bukan untuk gaya-gayaan. Nggak ada gunanya itu. Saya juga akhirnya menyadari, Novi. Nggak ada gunanya yang kemarin saya lakukan itu. Saya merenung lama untuk itu. Dan akhirnya kan saya sendiri yang kesakitan. Gitu. Jadi orang Kristen pun nggak usah lah kayak gitu. Itu hanya membawa penderitaan. Tetapi firman Tuhan itu harus kita beritakan untuk menjadi damai sukacita bagi semua orang. Yes, love you kakak. Itu. Kemarin saya benar-benar menyadari itu kesalahan saya. Saya terlalu terobsesi dengan apapun yang di bawah ini, selalu katakan hajar dia Agatha, geget dia, mirroring dia. Saya tidak mau untuk itu. Karena saya yang menderita sendiri dan tidak ada orang yang menolong saya. Serius. Pada saat itu semua orang lari. Mereka tertawa bersama. Tapi saat saya sedih, saya hanya sendirian. Saya menyadari itu. Tidak ada orang yang bersama-sama dengan saya. Jadi kalian orang Kristen pun tidak usah panas hati mau apapun yang mereka beritakan. Gitu. Kita itu nggak perlu hebat kalau bisa mematahkan setiap argumentasi orang. Yang saya dapat kemarin itu adalah siksaan buat saya. Bukan nggak ada yang nggak bisa saya patahkan argumentasi. Kalian nonton terus kan, Kak Nopi kan? Seperti apa saya kan? Mengerikannya. Kadang-kadang saya lihat video saya yang ditayangkan orang di YouTube. Saya melihat seperti monster dalam diri saya. Itu. Serius. Kalau cuma cakap-cakapan berbicara itu gampang sekali gitu. Mungkin kalian belum terlatih untuk itu. Ya. Orang-orang mungkin pujian kalian itu membuat saya mabuk kemarin itu. Membuat saya tinggi gitu. Membuat saya jadi sombong gitu dan semena-mena gitu. Dan akhirnya saya sadari Tuhan menampar saya untuk itu. Itu sih. Keren kakak. Nggak keren. Saya busuk. Tetap keren. Nggak ada yang keren. Makanya saya bilang yang keren itu Tuhan Yesus. Jadi orang pakai ini buat keren-kerenan. Jadi yang keren itu ini. Karena inilah kita jadi keren. Semua orang, termasuk si Juma, keren itu karena ini. Dia terlihat keren kan karena ini kan? Apa ada? Enggak dong. Beda dong. Kerennya Enggak. beda. Bagi mereka, bagi seiman mereka keren karena si Juma menggunakan ini. Dia seperti mengerti gitu kan. Itu kan makanya dia dielulukan.
Sampai akhirnya kan sombong hati kan jatuh. Jadi sebenarnya ini yang bikin semua orang keren. Bukan saya, bukan si Juma, bukan siapapun apologet di dunia ini. Ini yang bikin keren. Pernah nggak kalian sadar itu? Nah, itu. Tapi apakah keren itu membuat kalian itu jadi layak di hadapan Tuhan Yesus? Kerennya tuh maksudku kayak kakak tuh bukan maksudnya kakak dapetin sesuatu gitu di dalam diri kakak, itu yang keren menurutku. Kakak tuh maksudnya ada kayak introspeksi diri gitu loh kak. Itu yang menurut saya tuh kakak tuh keren dan luar biasa. Itu yang saya ini kan, yang saya secara manusia saya salut gitu. Kakak mendapatkan sesuatu itu gitu loh. Itu yang maksud saya keren. Sebenarnya semua orang Kristen tuh harusnya seperti itu, merenung gitu. Makanya saya udah nggak tertarik lagi untuk yang kayak gitu. Cuman kan lihatlah yang iseng-iseng naik ke room saya kan itu aja kan, nggak yang wow gitu. Saya juga nggak all out untuk itu karena saya menyadari itu adalah kesalahan. Dan saya juga nggak mau teman-teman saya yang lain juga karena ini kalian juga menempuh langkah yang salah seperti yang saya lakukan. Banyak saya lihat itu banyak postingannya di mana-mana muka saya tuh. Saya muak bahkan lihat muka saya. Jijik. Di Facebook ada, di IG ada, di YouTube apalagi, muak kali aku namanya. Serius. Kalau ada yang mau menghapuskan itu hapuslah semua. Serius. Wah, keren sekali. Saya baca komen-komen itu kan. Wih, argumentasinya dipatahkan. Tapi itu yang bikin saya jatuh. Saya bahkan benci sama diri saya. Untuk bisanya mulut saya ini menjawab apapun itu. Saya kadang pengen jahit mulut saya gitu. I love you kakak. Apa yang nggak bisa kita jawab? Kalau kita mau belajar gitu. Gak keren. Cuman karena inilah yang bikin aku keren. Tapi itu pun aku sombong untuk itu gitu loh. Dan itu salah. Kemarin tuh waktu Romo live itu, Romo Aji tuh ngiris-ngiris hati saya itu. Dia nampar saya secara tidak langsung. Itu yang dilakukan Romo itu. Ortodoksia itu untuk gaya-gayaan. Ortodoksia itu untuk menjatuhkan orang. Saya tahu. Itu untuk saya. Saya udah gak suka untuk itu. Kayaknya kan santai-santai aja. Paling yang kugas orang Kristen. Keren kan Novi? Kena nih aku. Soalnya kalau Oten yang gua gas, mereka gak ngelapor gua. Iya. Kan udah aku bilang, kalau mereka memberitakan Injil, mereka dapat uang. Kita memberitakan ini, mereka dapat laporan. Males. Makanya saya bilang, nggak seberapa yang saya dapat. Tapi kekhawatiran yang saya terima itu selama berbulan-bulan, berhari-hari. Capek memang. Sampai ketemu Romo aja tuh udah lemes besti, kangen ayang. Gitu Bang Dir, gak ada lagi mau ditanya. Udah Mbak. Makasih Kak atas pencerahannya. Nggak usah lah kesana. Shalom, selamat Ya, malam. Gak usah kesana gitu. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya silakan Pak Temon, ada yang mau ditanya. Oh, boleh bertanya? Iyalah, nggak mungkin Bapak nyanyi di sini. Tapi kalau mau bapak saya juga bisa sih. Nggak, oke. Ini sih Kak mau nanya tentang Yesus yang awal dan akhir itu sih. Kenapa? Tentang Alpha dan Omega itu. Arti Alpha dan Omega itu apa ya Kak? Yang awal dan yang akhir.
Kalau misalkan ada di Bible ada yang awal dan akhir selain Yesus, itu tapi merujuk ke Yesus kan? Yang awal dan yang akhir itu cuman Allah. Oh, bukan Yesus, bukan merujuk ke Yesus. Yesus itu adalah Allah. Jadi gimana tuh? Boleh dijelaskan dulu Kak? Ya, yang awal dan yang akhir itu adalah keilahian Yesus, kealahannya Yesus. Karena Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Nah, kalau di Ibrani 7 pasal 3 itu, ia tidak berbapa, ia tidak beribu, harinya tidak bersilsilah. Yang itu, hidupnya tidak berawal dan... Melkisedek itu Yesus. Oh, itu Yesus? Melkisedek itu adalah keilahian Yesus yang berteofani. Oh, Melkisedek juga? Nah, coba Yesus. baca Ibrani 7 tuh. Ya, itu Melkisedek. Nah, makanya Melkisedek pertanyaan... itu adalah Kristus. Waktu Yesus itu datang kepada Abraham, dia menjadi Melkisedek. Makanya Yesus bilang, Bapamu Abraham telah melihat aku. Coba baca Yohanes 8 ayat 5 ayat 49. Karena Melkisedek itu adalah Yesus, makanya Yesus bilang. Nah, di mana Kak datanya Kak bahwa Melkisedek itu Yesus? Hah? Datanya di mana bahwa Melkisedek itu Yesus? Itu Ibrani 7 yang kau baca tadi. Nggak ada di sana keterangan Melkisedek itu Yesus? Coba, Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Yang bawa roti dan anggur itu Yesus. Makanya Melkisedek itu adalah tipologi dari Kristus. Baru dengar saya. Soalnya di sana nggak ada kata-kata Yesus ya kan. Kirain saya beda. Melkisedek, Yesus ya Yesus gitu Kak. Yesus itu datang kepada Abraham sebagai Melkisedek. Makanya Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Yesus pun membawa roti dan anggur. Itu penggenapannya. Baru lagi ya. Bukan, Soalnya- ini udah lama. Pelajaran ini udah sering di sini. Anda aja mungkin yang baru dengar. Iya sih. Soalnya kata Romo saya ya kan. Di sana agak bingungnya. Romomu yang mana? Romomu yang mana yang ngajarin itu? Oh, oke nanti saya baca lagi lah kayak. Soalnya di sini tidak ada keterangan bahwa itu tuh Yesus juga. Oke, sekarang di situ dikatakan Melkisedek keturunan siapa? Tolong Kak dibantu ayatnya Kak biar saya Ya itu, buka juga. Ibrani 7 dari ayat 1 sampai selesai itu kamu baca itu dia. Kan kamu nggak ngerti. Perlu saya bacakan? Boleh? Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Oke. Jadi Lanjut Kak, lanjut. Belum selesai. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia Stop tidak dulu Kak, dikatakan Melkisedek adalah Raja Kebenaran. Kita bisa lihat Yesus itu mengaku akulah sang kebenaran. Kita buka di Yohanes 8. jadi Tuhan Kakak Melkisedek atau Yesus? Astaga. Yesus itu dia sudah menemui seluruh nabi, seluruh manusia di dunia ini. Iya, pertanyaan saya, Tuhan Kakak itu Melkisedek atau Yesus? Soalnya di sana kalau Melkisedek ia tidak beribu, ia tidak berbapa. Kalau Kalau dia Yesus kan tidak punya beribu, ibu. tidak berbapa, itu sama seperti Kristus, keilahiannya itu tidak beribu dan tidak berbapa. Terus Yesus lahir dari siapa? Kan dari ibunya, Bunda Maria. Keilahiannya memangnya dari mana? Enggak, ini teknik. Ini ya kan yang dilihat kan lahir, benar kan? Yesus dilahirkan dari Bunda Yang Maria kamu ya kan? bicarakan kan kemanusiaannya, keilahian Yesus memangnya bersilsilah. Aduh, ini Kak. Terus Melkisedek gimana itu? Melkisedek tuh Dengar, gini ya Islam. Kamu kan tidak mengerti nubuatan. lah kok di Tidak mute, mengerti. jangan dulu di mute lah kan saya lagi Dulu, menjelaskan ini kan Kak. Anda mau mendengarkan penjelasan saya. Ya kan? Gini ya, Bang Temon ya. Islam itu tidak mengenal imam. Bahkan Iya, Muhammad- boleh saya dulu nggak Kak? Masa di mute? Ya, kan saya mau menjelaskan. Anda mau menjelaskan? Enggak kan saya nanya nih apakah Anda kan bertanya. Gini ya Pak ya. Dengar ya Islam. Dengar Islam.
Oh, nggak mau dengerin Islamnya? Ya, Dengar ya, ini ya. Melkisedek datang, kita buka di dalam Kejadian. Kita buka dalam Kejadian kan ya. Melkisedek ini membawa roti dan anggur. Itu yang pertama. Bapak mau mendengarkan? Jangan keluar. Saya nggak ngomong kok di. Iya, jadi Bapak jangan keluar aplikasi. Bapak kalau keluar aplikasi, Bapak fokus kepada yang lain. Ya, saya bilang, Yesus itu sudah datang kepada para nabi. Ya, termasuk kepada Abraham. Jadi, kenapa dikatakan Yesus itu adalah Melkisedek? Karena Yesus itu ada di semua sepanjang segala abad. Yang bertemu dengan nabi-nabi itu adalah Yesus. Dia datang dalam banyak rupa. Bahkan dia bergulat dengan Yakub. Dia bertemu dengan Abraham. Yang bertemu dan berbicara dengan Adam itu adalah Yesus. Jadi kalau Anda tidak percaya, lo Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Tuhan Yesus. Melkisedek itu siapa? Yesus di zamannya Musa. Makanya dia dikatakan imam Allah yang maha tinggi. Coba buka Kak. Ibrani. Ini masih Ibrani nih. Ibrani Ya. 5 ayat 4. 5 ayat 4. Ibrani 4 ayat 15. Sorry. Oke. Sebab imam besar yang kita punya Tadi Mio. Dikatakan di situ imam besar kita. Kristus itu adalah imam yang maha tinggi. Karena keimamatannya itu tidak berakhir. Setelah Kristus itu mencapai kesempurnaan, bahwa dia menjadi imam atas selama-lamanya, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 7 tadi. Jadi Yesus itu adalah Melkisedek. Udah, Udah. bagian saya. Anda mau bertanya apa lagi? Kok bagian saya? Halo Kak, Ya, Saya saya mau mau nanya. ditanya Bang. saya mau tanya. Hmm. Ini kan sekarang banyak fenomena kalau orang Kristen itu mati dikremasi, Kak. Itu Fenomena? Itu bukan menurut- fenomena kali Bang. kenapa, Kak? Fenomena itu apa coba? Ya keadaan yang sering terjadi lah, istilahnya begitu, Kak. Fenomena itu sesuatu yang tidak biasa. Fenomena itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tuh. Ya itu masuk di situ, Kak. Saya Masuk. melihat sering orang Kristen itu kalau mereka meninggal dikremasi. Kalau menurut Kakak gimana? Nggak ada orang Kristen meninggal dikremasi. Banyak, Kak. Kalau di sini ada di kota saya banyak, Kak. Orang Kristen meninggal dikremasi, Kak. Mungkin itu orang Cina kali. Iya. Ya, Ya, jangan ya. bilang gitu, karena itu kebudayaan dari sana. Jadi kalau dari Kristen itu memang tidak boleh dikremasi. Oh iya. Kalau menurut Kak Agatha kebenaran dalam firman Tuhannya itu bagaimana, Kak? Saya pengen tanya. Dikubur sama seperti Kristus dikubur. Bukan dikremasi. Nah, kalau untuk menjelaskan kepada keluarga yang meninggal, misalkan keluarga rekan kita yang Kristiani itu meninggal, terus dia mau dikremasi, itu bagaimana, Kak, caranya? Oke, karena di dalam Yehezkiel dikatakan ya, Kristus itu akan membangkitkan ya, dan akan menyatukan tulang-tulang itu lagi. Nah, kalau dikremasi kan sudah tidak dalam bentuk tulang. Ya kan? Dan di dalam Alkitab juga dari tanah harus kembali menjadi tanah. Ya, jadi orang Kristen itu kalau mati memang harusnya itu dikubur, bukan dikremasi. Gitu. Coba Jadi buka ya- Yehezkiel yang kemarin, Nov. Itu tahu kan? Yang mana tuh? Yang 12, 17. Kebangkitan. Iya, yang di situ tulang-tulang itu disatukan kembali. Nah, seperti itu. Karena kita nanti akan dibangkitkan. Aku lupa ya scale berapa ya.
Jadi karena memang ada ayatnya, Pak. Tuh, mana sih? 17, 18, 22 atau berapa sih itu? Bentar. Berarti yang sudah terlanjur dikremasi itu bagaimana Kak? Menurut Kakak? Ya, mereka juga nanti akan dibangkitkan. Yesaya 37, Kak. 37. Dari ayat 2. Oke. Ya kalau sudah terlanjur dilakukan, apa yang mau bisa kita lakukan lagi gitu. Kristus akan membangkitkannya. Namun ya secara ajaran Kristus ya itu tidak benar gitu. Karena itu kan adalah ajaran dari agama-agama sebelumnya. Agama-agama kepercayaan sebelumnya. Coba dibacakan, Kak. Ayat 2 ya? Ya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, iya, Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lanjutkah? Lanjutkan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke. Itu. Jadi nanti Yesus itu akan membangkitkan kita. Dari setiap tulang kita itu akan disatukan kembali dan dihidupkan, dibangkitkan dan diberikan nafas hidup lagi. Makanya kenapa orang Kristen itu tidak boleh dikremasi. Harusnya itu memang dikubur. Sejak dulu itu dikubur. Kalau mati itu dikubur.